Hai semua, terima kasih udah mampir di channel aku. Di video kali ini, aku mau ngelanjutin update kulit aku setelah aku pakai Ariel 7 Days Plus Mask setiap hari. Sekarang kita langsung aja flashback ya, gimana perasaan aku setiap pagi di setiap harinya setelah semalamnya nyobain varian dari Ariel 7 Days Plus Mask ini. Ini keadaan wajah aku di pagi ini. Semalam aku pakai Ariel yang brokoli. Dan semalam itu pertama kalinya aku nyobain Ariel 7 Days Mask Plus yang ada exfoliatornya. Nah, menurut aku pad untuk exfoliatornya tuh agak susah. Nanti pas di masker yang ketujuh di hari terakhir akan aku jelasin yang bagian mana yang menurut aku agak susah. Terus untuk masker yang brokoli ini juga aku ngerasa kayak efeknya di kulit tuh biasa aja karena dia nggak terlalu seger juga. Ya ada dingin-dinginnya dikit tapi sedikit banget. Aku ngerasanya ya biasa aja gitu, kayak nggak ada sesuatu yang spesial yang bikin aku atau gimana gitu tuh nggak ada. Nah, setelah dipakai sekitar 5 menitan gitu, aku mulai ngerasa agak ada rasa panas di area sekitar mata di sini, karena memang bentuk maskernya tuh bikin buletan matanya tuh kayak kecil gitu kan, jadi tuh dia memang nempel banget ke area sini mata aku. Tapi aku tetap biarin aja sampai 20 menit, dan memang panasnya sih nggak sampai parah banget sih, nggak. Tapi menurut aku ya lumayan bikin gak nyaman sih gitu sih panasnya itu, karena aku mikirnya jadi ragu gitu apakah ini nggak cocok atau kenapa gitu. Tapi aku pengen tetap coba, jadinya aku tetap bertahan sampai 20 menit itu, dan untungnya alhamdulillahnya nggak ada apa-apa sih, maksudnya nggak ada iritasi atau merah-merah atau cekit-cekit atau apa tuh nggak ada. Jadi bener-bener cuma sedikit terasa panas aja waktu pas pemakaiannya. Nah, sesudahnya juga aku nggak cuci muka, aku cuma tepuk-tepuk aja, tapi rasanya tuh memang agak lengket. Dan balik lagi ke kesegarannya itu, aku nggak dapet efek sensasi segar sama sekali sih dari yang brokoli ini. Nah, itu kan tadi first impression aku ya. Sekarang aku mau coba cek sebenarnya klaim dari Ariel yang brokoli ini apa. Berfungsi untuk memperkuat lapisan kulit terluar sehingga cocok untuk kulit yang amat sangat sensitif. Mungkin karena itu kali ya, makanya jadi aku ngerasa walaupun kulit aku sensitif, tapi mungkin saking si brokoli ini terlalu lembut, jadinya aku kayak nggak ngerasa apa-apa gitu kali ya. Atau mungkin ini harus dipakai beberapa kali biar ketahuan efeknya. Tapi masalahnya aku kayak nggak tahu kenapa dia pakai sheet mask, aku tuh mikirnya berharapnya tuh ada sensasi seger, lembab yang lembab banget sampai kayak nyerep ke kulit gitu-gitu. Makanya karena aku nggak ngerasa dapet dari si brokoli ini, jadinya aku kayak udah keburu down duluan gitu loh. Tapi nggak apa-apa, aku coba baca lagi aja ya. Warna kulit yang tidak merata, kekurangan elastisitas kulit, dan juga kulit yang lemah. Sebenarnya sih ini kayak permasalahan kulit aku banget sih. Mengandung brokoli sebagai bahan utamanya, sheet mask ini kaya akan antioksidan, vitamin C, dan juga beta karotin. Nah, aku sekarang baru tahu nih. Dari dulu, dari zaman kapan tahu itu, setiap aku nyobain produk yang ada vitamin C-nya, itu memang rasanya tuh akan panas gitu di kulit aku. Tapi mengingat ini kemarin panasnya cuma di area mata, aku jadi agak ragu nih pengen nyoba lagi atau enggak. Karena berarti vitamin C-nya cukup stabil sih, makanya aku cuma terasa di area mata. Karena kan seperti kita tahu, area mata tuh emang area yang paling sensitif kan. Sedangkan di kulit muka aku yang lainnya tuh ternyata aman-aman aja, nggak ada rasa panas sama sekali. Coba aku baca lagi, lanjutin lagi ya. Tidak hanya itu, sheet mask ini juga mengandung 2 Polus Stop sehingga mampu membentuk lapisan kulit terluar guna melindungi kulit dari polusi termasuk partikel-partikel debu sebesar PM2,5, debu kuning, hingga pencemaran logam berat seperti merkuri dan sebagainya. Oke, jadi sekarang setelah ngebaca klaim-klaimnya ini, aku jadi ngerasa dilema. Karena sebenarnya memang setelah aku selesai pakai masknya, si serumnya itu tuh terasa kayak langsung nyerep banget gitu ke kulit kan. Dan rasanya tuh nggak ada kelembapan yang lembab banget di kulit itu juga enggak. Tapi memang sih kulitnya jadi lebih enak dan lebih kayak elastis gitu. Cuma kayaknya aku kemarin tuh agak shallow gara-gara aku nggak ngerasa seger deh. Makanya jadi aku ngerasa kayak kurang nih sheet masknya. Tapi mungkin kalau aku coba lagi dalam waktu yang agak lebih panjang, mungkin seminggu atau 2 minggu, mungkin aku bisa lihat hasilnya kali ya. Jadi untuk yang sheet mask yang brokoli ini, kayaknya aku masih butuh waktu lebih panjang deh untuk balik lagi ke teman-teman, dan nanti aku update lagi sebenarnya aku suka atau enggak sama si brokoli ini dan works atau enggak sebenarnya di kulit aku. Keadaan kulit aku hari ini,
Nah, semalam aku pakai Ariel yang coconut kan. Itu rasanya kayak dingin banget, seger banget juga. Aku tuh jadi kebayang kalau aku udah tahu ada masker ini, atau masker ini udah diciptain kayak beberapa tahun lalu, 2 atau 3 tahun lalu, waktu aku belum pakai hijab dan aku masih sering ke Bali dan panas-panasan sampai merah semua, ngeletek semua, pasti aku bakal girang banget kalau bisa make si coconut mask ini. Karena tuh rasanya bener-bener dingin banget, seger banget, baunya tuh juga bener-bener bikin aku kepengen buru-buru liburan ke pantai, bangun siang, makan ikan bakar. Ya ampun, enak banget sumpah yang coconut ini. Terus walaupun si coconut ini kemarin ya letaknya sama ya, karena potongan matanya deket dan bener-bener nempel ke sini aku banget, tapi tuh nggak ada sensasi panas sama sekali. Sensasi dinginnya tuh dingin yang enak banget. Aku suka banget bener-bener yang si coconut mask ini. Jadi sekarang langsung aja kita bacain klaim-klaimnya ya. Berfungsi untuk menutrisi dan melindungi kulit, sehingga cocok untuk kulit yang memiliki kekurangan elastisitas, kurang ternutrisi, dan juga sangat kering. Pantesan dia emang rasanya tuh kayak dingin, seger, soothing banget. Bener-bener deh enak banget. Mengandung kelapa yang kaya akan asam lemak yang mampu melindungi kulit dari kondisi lingkungan yang dapat melukai kulit. Masker ini juga mengandung ceramide untuk memperkuat lapisan kulit terluar, melindungi kulit serta membentuk dinding pelembab yang lembut agar kulit tetap terhidrasi dan juga bercahaya. Si coconut ini sih udah pasti banget aku akan pakai lagi. Dan mungkin karena boleh setiap hari, ada kemungkinan aku pakai setiap hari. Jadi pagi ini aku lumayan agak kayak sedih tapi bete gitu kali ya, lebih tepatnya. Sebenarnya dari semalam itu pas begitu make tea tree itu, aku tuh udah ngerasa kayak dingin tapi agak panas dan agak perih. Cuma nggak yang perih banget sampai aku kepengen lepas gitu sih. Jadi aku pikir mungkin ini memang efek tea tree kayak gitu. Karena kan setahu aku, walaupun aku belum pernah pakai produk yang mengandung tea tree sama sekali, cuma aku sempat baca-baca katanya tea tree itu kan bagus banget buat ngempesin jerawat kan. Jadi aku pikir oh ya mungkin memang dia ada perasaan sedikit panas atau perih gitu. Jadinya aku tetap bertahan pakai sampai 20 menit. Nah, yang aku ngeh waktu aku buka si masknya, itu ternyata tuh si kertasnya atau sheetsnya itu agak lebih kering daripada kalau aku pakai yang coconut atau yang brokoli kemarin. Aku pikir kan ya mungkin memang dia solutionnya atau cairannya itu lebih gampang menyerap mungkin ya. Aku pikir cuma sekedar itu aja. Akhirnya aku buka, terus aku tepuk-tepuk juga muka aku seperti biasa kan. Tapi rasanya tuh kayak lengket banget. Dan si cairannya tuh kayaknya emang udah meresap. Jadinya tuh gimana ya, dipegangnya tuh kayak lengket, tapi kayak nggak ada yang lengket gitu. Jadi kayak agak kering, tapi lengket. Pokoknya gitu deh, rasanya agak kurang nyaman lah ya di tangan sama di muka. Nah, abis itu aku langsung tidur aja. Aku nggak mikir macam-macam lagi sih. Aku pikir ya udahlah mungkin memang tea tree kayak gitu. Karena memang nggak ada rasa yang panas banget atau gimana gitu juga enggak. Akhirnya aku tetap tidur. Dan tadi pagi itu waktu aku bangun subuh tuh aku kesiangan karena udah 5:30 gitu. Jadi aku langsung buru-buru bangun, sikat gigi. Terus aku nggak cuci muka tapi langsung wudhu. Jadi sampai sekarang ini keadaan kulit aku belum cuci muka sama sekali. Tapi tadi waktu aku mau cuci muka aku langsung ngeh nih. Di sini-sini aku tuh kayak kulit arinya tuh mengering lagi gitu, terus kayak mau pecah-pecah lagi gitu, kayak mau mengelupas. Tuh, kelihatan nggak ya di kamera? Nih. Padahal semua skincare rutin, step-stepnya tuh aku lakuin sebagaimana yang udah aku lakuin dari minggu lalu. Cuma perbedaannya, minggu ini aku nggak pakai Neogen sama sekali, karena di Ariel udah ada peeling padnya kan, jadi aku stop si Neogen dulu. Dan aku juga nggak pakai Kose yang Babyish, itu doang. Tapi sisanya semuanya sama. Makanya aku bingung kenapa tiba-tiba aku jadi bisa pecah-pecah lagi gini di sekitar sini. Tapi ya udahlah ya, kita baca dulu aja ya. Berfungsi untuk merawat kulit berjerawat dan mengencangkan pori-pori. Kandungan tea tree mampu membunuh bakteri yang mengakibatkan jerawat serta perawatan hingga ke akar penyebab permasalahan bagi kulit. Dilengkapi juga dengan anti sebum P yang bisa menghidrasi dan mengontrol produksi sebum hingga 32%, serta mampu mencegah pembesaran pori-pori, menjadikan masker ini cocok bagi kulit dengan produksi sebum berlebih dan masalah pori-pori. Sebenarnya memang klaimnya tuh banyak ya, dan lumayan cocok sebenarnya sama kulit aku karena aku memang ada masalah pori-pori yang besar kan di sini.
Tapi kayaknya karena kulit aku kering, dehidrasi sih lebih tepatnya, jadinya mungkin kurang cocok sama tea tree ini. Dan karena efeknya tuh aku nggak suka, aku kayak ngerasa nggak yakin gitu bahwa ini efeknya adalah efek yang baik. Jadi kayaknya aku nggak akan pakai lagi deh tea tree ini. Ini keadaan kulit aku hari ini. Semalam aku pakai Ariel 7 Days Mask yang aloe dan rasanya tuh dingin, memang nggak sedingin yang coconut, tapi lumayan dingin dan bikin seger gitu. Terus wanginya tuh kayak nggak terlalu kecium gitu loh, wanginya tuh settle banget. Terus si serumnya tuh juga cepat banget menyerap, jadi hampir sama yang kemarin yang tea tree. Cuma ini menyerapnya tuh rasanya lebih lembut gitu, maksudnya di kulit tuh walaupun dia menyerap tapi nggak lengket dan menyisakan rasa kayak kulit jadi moist, jadi lembut, jadi lembab, terus seger. Pokoknya enak deh yang aloe ini. Sekarang kita langsung aja bacain klaim-klaimnya ya. Berfungsi untuk menenangkan kulit sehingga cocok untuk kulit sensitif, iritasi, dan sedang memiliki tekstur kulit yang kasar. Mengandung aloe sehingga mampu melindungi kulit dari panas yang berasal dari luar. Dilengkapi juga dengan soothing cooler yang berasal dari yam, kelp, dan aloe kompleks sehingga bisa membantu melepas panas dari permukaan kulit dan di waktu yang bersamaan memberikan efek sejuk bagi kulit. Yes, aku setuju. Memang kemarin tuh nyaman banget dan jadi kayak seger banget. Cuma dia rada mirip sama si coconut, tapi aku lebih prefer yang coconut karena coconut tuh bener-bener kayak seger, lembab, lembut. Sedangkan kalau yang ini lumayan seger, lumayan lembab, dan lumayan lembut. Nah, rasa setelah cuci mukanya itu kayak biasa aja, dia nggak bikin kulit jadi kenyal juga. Pokoknya rasanya ya normal aja gitu, kayak nggak habis pakai sesuatu gitu semalam. Oke, ini keadaan kulit aku hari ini. Nah, semalam aku pakai yang lemon dan ada rasa panas di sekitar mata sini sama di area bibir sini. Cuma karena lemon, aku tahu itu kan lumayan agak keras ya vitamin C-nya. Jadi aku pikir ya udahlah sekali pakai ini, aku coba dulu aja kali aja cocok. Jadi aku tetap bertahan walaupun si panasnya itu sebenarnya agak sedikit mengganggu sih. Karena rasanya tuh kayak cekit-cekit gitu dan memang panas. Jadi gimana ya? Agak dingin tapi kita bimbang antara itu dingin atau panas. Tapi ya gitu deh pokoknya ya, maaf aku nggak bisa ngejelasin bener-bener gimana apa yang aku rasain, tapi pokoknya ada ketidaknyamanan di area sini sama di sini. Terus aku nggak tahu kenapa juga nih ya, ini aku kan tetap masih ada teksturnya ya, kayak agak jendol gitu. Walaupun dalamnya tuh bukan jerawat sih kayaknya, dia memang nggak tahu kenapa jendol aja. Nah ini aku tuh kemarin tuh kayak gatel banget, kayak bener-bener tangan aku tuh udah nggak tahan pengen gini-giniin gitu loh. Padahal aku masih pakai sheet masknya. Abis itu ya udah aku diemin dulu aja kan, lama-lama akhirnya agak lupa juga. Setelah aku buka maskernya, aku langsung tepok-tepok dan aku tidur. Cuma abis itu aku tuh tetap ngerasa si yang bagian bengkak ini tuh kayak rasanya tuh kayak kebas gitu loh, kayak dia tuh menebal. Karena seluruh muka nih aman-aman aja, oke-oke aja. Yang perih-perih tadi di sini itu juga udah nggak terasa lagi. Cuma si satu titik ini aja nih rasanya tuh kayak menebal dan gimana ya aku jelasinnya, kayak dibius gitu kali ya di satu titik ini doang. Sekarang aku langsung aja bacain klaim-klaimnya ya. Berfungsi untuk mencerahkan sehingga cocok untuk kulit kusam atau warna kulit yang tidak merata. Mengandung lemon yang kaya akan vitamin C, kalsium, dan asam sitrat sehingga mampu mencegah penuaan kulit dan pigmentasi yang diakibatkan oleh sinar UV. Sheet mask ini juga mengandung glutathione dari asam amino yang mampu meratakan warna kulit, memperbaiki kondisi kulit, dan juga mencerahkan serta memiliki efek anti-aging. Aku pikir kayaknya aku mau coba lagi deh. Karena berarti dia lumayan cocok sebenarnya ke area kulit aku yang lain. Kalau di sini sama di sini kan memang kita tahu itu area-area sensitif ya, yang kulitnya lumayan lebih tipis daripada area muka yang lain. Mungkin nanti aku akan coba lagi dan aku akan akalin, aku pakai eye cream dulu di area mata sama di sini. Terus mungkin aku akan coba si Ariel yang lemon ini selama seminggu kali ya, biar aku bener-bener yakin sebenarnya cocok atau enggak. Kalau memang ternyata cocok, nanti aku akan kabarin lagi ke teman-teman. Tapi kalau memang ternyata nggak cocok, misalkan di hari ketiga atau hari keempat aku ngerasa udah aku nggak tahan atau ada perubahan yang aku nggak yakin, ya udah berarti nanti aku akan sekedar mention aja kalau aku nggak cocok dan aku nggak usah jelasin lebih panjang lagi kali ya. Kondisi kulit aku hari ini, jadi semalam aku pakai yang green tea. Rasanya tuh kayak adem banget. Jadi gini, kalau yang coconut kemarin yang aku rasain tuh kan dingin ya, dan dinginnya itu bikin seger. Kalau si green tea ini tuh kayak adem, nyaman. Di seluruh muka aku kayak nggak ada rasa yang panas atau gimana tuh nggak ada. Kayak sejujurnya ya, aku pikir
efek yang green tea ini akan aku dapat dari aloe vera. Karena aku pikir kan lidah buaya tuh kan selama ini di otak aku kan kayak lebih menenangkan dan bikin nyaman, bikin seneng gitu kan. Tapi ternyata kemarin aku nggak dapet itu dari yang aloe vera, malahan aku dapetnya dari yang green tea ini. Jadi tuh rasanya tuh kayak bener-bener nyaman banget. Kayak gimana ya, kayak kita lagi buka puasa gitu. Pokoknya di kulit tuh nyaman, lembut, lembab, dan pas make tuh bener-bener gimana sih aku ngejelasinnya, pokoknya tuh intinya nyaman banget. Kalau yang coconut itu seger, kalau yang green tea ini nyaman. Sekarang kita langsung aja bacain klaim-klaimnya ya. Berfungsi untuk menenangkan dan melembabkan dalam keadaan darurat. Pantesan enak banget, nyaman banget, bener deh. Mengandung green tea dan centella asiatica sehingga cocok untuk kulit yang sensitif atau sedang mengalami iritasi. Kandungan green tea mampu menenangkan kulit yang sedang stres dan memperbaiki kerusakan pada kulit, serta membersihkan kulit berkat kemampuan eksfoliasinya. Selain itu, centella asiatica memiliki khasiat berupa anti-inflammatory, antibakteri, dan juga menyembuhkan luka. Pantesan sekarang aku bener-bener baru yakin kenapa kok si green tea ini nih bener-bener kayak aku ngerasa pakai brand yang beda gitu loh, kayak beda level gitu. Kayak seakan-akan green tea ini masker yang dari brand bukan Ariel. Karena kan berapa ya, berarti 5 masker lainnya yang aku cobain itu rasanya tuh sebenarnya hampir-hampir mirip kan. Jadi udah jelas banget aku akan nyetok si green tea ini supaya kalau nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, misalkan kulit aku tiba-tiba iritasi atau gimana di tengah-tengah aku mencoba rangkaian skincare ini, jadi aku tinggal pakai aja deh si green tea-nya. Nah, untuk varian yang ketujuh yang bamboo water, aku sengaja nggak pakai semalam supaya aku bisa pakai hari ini. Jadi aku akan praktekin gimana aku pakai sheet mask ini. Terus aku juga akan sekalian kasih tahu ke teman-teman apa yang aku suka dan aku nggak suka dari si masker dan peeling pad ini. Nah, yang pertama, aku tuh mau ngasih tips. Sebenarnya bukan tips sih, kayak ya pengetahuan tambahan aja. Jadi kalau kita buka sheet masknya dari sini, kan kayak ada bolongannya ini kan. Artinya ini kita bisa robek dari arah sini kan. Tapi ternyata itu kalau kalian robek dari sini ke sini tuh kayak susah banget gitu. Aku nggak tahu kenapa. Jadi ujung-ujungnya akhirnya harus pelan-pelan pakai gunting sambil mengira-ngira si sheet masknya itu ada di mana. Karena kan takut kegunting kan. Sedangkan kalau kita buka langsung dari arah sini, sebelumnya aku mau minta maaf ya kalau misalkan denger kayak suara mesin dari jauh gitu. Karena kayaknya tetangga aku lagi ngebenerin sesuatu, entah motong rumput atau apa gitu. Jadi kita bisa buka begini juga. Nah, menurut aku mendingan kita bukanya tuh langsung dari yang sini ke bawah aja, karena itu lebih gampang. Habis itu kita nyimpennya tuh kayak ya beginiin aja biar si cairannya nggak kemana-mana. Nah, untuk si peeling padnya yang di bagian atas ini, dia ada 2 sisi gini, yang sisi kotak-kotak atau garis-garis dan sisi yang bulat-bulat. Tapi bedanya pad ini sama Neogen, kalau Neogen tuh kan ada kayak selipan untuk jari kita gitu kan. Nah, kalau ini tuh enggak. Jadi aku tuh ngerasa susah gitu buat aku ngontrol kekuatan aku neken padnya sama arah padnya gitu loh. Kayak dia suka kelepas. Sempet juga beberapa kali aku ngalamin si padnya jadi jatuh ke wastafel aku gitu. Tapi karena aku sayang, jadinya aku pakai lagi. Sebenarnya hal-hal yang kayak gitu sih yang bikin aku agak off sama si peeling pad ini. Biasanya kalau pakai Neogen itu ada area-area yang memang aku teken dan ada area-area yang aku cuma lewatin puter-puter gitu aja. Nah, kalau ini aku jadinya emang susah banget sih ke kontrolnya. Kayak gini contohnya ya. Tuh dia kayak bisa ngelipet-ngelipet gini loh maksud aku. Terus karena aku suka takut ininya jatuh lagi, jadi megangnya tuh agak ribet gitu. Dan aku agak nekennya lebih kenceng daripada kalau aku pakai Neogen. Karena aku takut kelepas dan jatuh lagi kan. Terus kita pindah ke sisi yang lebih bulat-bulat. Waktu pakai sisi yang lebih bulat ini sebenarnya kayak nggak ada rasa apa-apa. Maksudnya dia nggak ada efek cooling atau calming atau soothing gitu. Biasa aja. Nah, sekarang kita langsung ambil maskernya. Karena masker ini lumayan kayak liquid gitu, maksudnya lumayan cair. Jadi sebelumnya kalau aku selalu aku biarin netes gini dulu. Karena kalau enggak bakalan berantakan gitu. Dan sayang juga kan kebuang-buang serumnya kan. Jadi aku biarin netes dulu aja. Kadang-kadang malahan aku pencet-pencet juga biar netesnya lebih cepet. Abis itu kita langsung ambil aja maskernya. Terus kita buka si lipatan yang 3 ini. Terus aku selalu mulai dari bagian yang sisi mata. Dan langsung aku taruh aja sesuai sama bolongan mata aku.
Terus aku buka sih lapisan plastiknya dan tinggal lanjutin deh. Nah, kalau aku ngerasa ini udah kayak lengket semua di muka aku, baru aku ambil sih sisa-sisa cairannya. Ini tuh kayak banyak banget sih sisanya, bener-bener bisa kayak segini gitu loh, setangkupan tangan gitu. Terus aku tap-tap aja ke area wajah dan ke leher. Terus udah deh aku diemin selama 20 menit. Oke, aku udah pakai masker ini selama 20 menit dan sebelah sini tuh kayak udah lumayan kering banget. Cuma yang sebelah sini masih agak lembab. Terus yang aku mau bahas dari masker ini tuh aku seneng banget karena dia tuh kayak lebih simple. Karena bagian-bagian yang bolong tuh kayak emang udah dipotong gitu kan. Kalau biasanya kan aku pakai kose, bagian bolongnya itu tuh nggak bener-bener bolong begini. Jadi cuma ada kepotong-potong sedikit, habis itu kita masih harus ngebuka dulu. Terus kadang-kadang aku lipat ke bawah mata sini, bagian bibir juga gitu kan. Nah, kalau ini bener-bener udah dalam keadaan bolong, jadi ya tinggal pakainya tuh lebih simpel aja menurut aku. Terus dia sheetnya atau kertasnya tuh juga tipis banget, jadi kayak lebih gampang nempel di kulit. Walaupun kalau udah kering tuh dia kayak kebuka gini, jadi agak susah nempelnya, tapi pas basah tuh bener-bener kayak ngunci gitu loh di kulit. Nah, untuk yang bambu ini aku ngerasa ada segernya, tapi nggak terlalu yang dingin dan seger banget. Terus lembabnya tuh juga berasa kalau dia melembabkan. Sekarang aku langsung buka aja ya. Ya, ternyata bambu ini tuh lembab dan licin. Terus lumayan plump juga kulitnya. Dan nggak ada efek panas, efek cekit-cekit atau perih sama sekali. Nyaman-nyaman aja. Sekarang kita langsung aja bacain klaim-klaimnya ya. Berfungsi untuk memberikan kelembapan berlipat ganda, mengandung bambu water yang dapat menghidrasi secara instan dan melembabkan kulit yang sedang lelah, serta mengandung birch sap extract yang kaya akan nutrisi dan mampu mengunci kelembapan dalam kulit. Masker ini cocok untuk kulit sensitif dan kulit kering. Karena ini rasanya kayak nyaman banget, pastinya aku akan pakai lagi. Cuma apakah aku akan nyetok kayak si yang green tea atau enggak? Kayaknya sih enggak nyetok-nyetok banget. Tapi kalau green tea sama coconut udah pasti sih aku akan nyetok agak banyak. Dan aku akan lebih sering pakai karena aku suka banget efek-efek yang mereka hasilin di kulit aku gitu. Nah, untuk seminggu ke depan akan ada 2 produk yang aku coba. Skin Angel yang toning toner Madagascar dan Skin Angel ampul yang Madagascar juga. Aku berharap banget kedua produk Skin Angel Madagascar ini works di kulit aku dan bisa bekerja sama dengan baik dengan skincare rutin aku yang udah aku bahas di episode pertama 2 minggu lalu. Mudah-mudahan hasilnya bisa memperbaiki tekstur kulit aku dan juga melembabkan kulit aku. Jadi kita ketemu lagi hari Minggu depan, dan aku akan tetap update ke teman-teman gimana perasaan aku setiap harinya di pagi hari setelah pakai 2 produk baru ini. Kita ketemu lagi ya di skincare rutin aku minggu depan. Dadah.